Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi dalam Yesaya 59, orang Israel mengalami masa-masa yang gelap karena Tuhan itu tidak mendengar, tidak menjawab doa mereka. Mereka berseru, mereka berteriak kepada Tuhan, tapi Tuhan itu sepertinya acuh cuek dengan mereka. Maka kemudian Tuhan katakan, bukan Tuhan tidak mampu, bukan tangannya kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam sehingga ia tidak bisa menjamah, tidak bisa menolong, tidak bisa menjawab. Tetapi yang menjadi pemisah itu adalah dosa. Jadi dosa itu jadi penghalang, satu penghalang berkat Tuhan, penghalang terhadap jawaban doa. Seseorang bisa berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang panjang, tetapi kalau dia tidak menyelesaikan dosanya, maka kemudian Tuhan juga tidak akan mendengar, tidak akan menjawab doanya. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari teks ini ialah bahwa tiap hari kita memulai hari, kita mohon pertolongan Tuhan, tetapi di malam hari mengakhiri satu hari itu, kita minta Tuhan menguruskan kita, menyucikan kita. Kita coba mengoreksi hati kita, mungkin ada dosa yang tersimpan, yang belum terselesaikan. Kita minta Tuhan menyucikan, menguduskan, Tuhan mengampuni semua dosa kita, dan kita ada dalam keadaan yang bebas. Dan itu yang akan menolong kita dalam semua hari-hari kita, dalam ibadah, persekutuan dengan Tuhan, dan dengan sesama. Oke, itu teks firman Tuhan kita hari ini. Kita akan memulai kuliah kita ya hari ini. Kita akan mulai kuliah kita hari ini. Topik kita tentang dosa dan keselamatan manusia. Kita sudah melihat tentang agama secara umum, kemudian secara khusus tentang agama Kristen, di mana manusia mencoba untuk mendekati Allah, berjumpa kembali dengan Allah, menjalin hubungan, memulihkan hubungan terhadap ikatan yang rusak dengan Allah itu, tapi kemudian sia-sia, dan kemudian kita menemukan dalam agama Kristen. Maka sekarang hari ini kita lihat apa yang menjadi penghalang itu, dan kemudian bagaimana solusi jalan keluarnya.
yaitu dosa dan keselamatan manusia. Yang pertama kita lihat tentang hakikat dari dosa. Roh Kudus menginsafkan dunia. Jadi Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia. Tuhan Yesus pergi, lalu kemudian Roh Kudus datang, dan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 9, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah milik kepunyaannya, umat kepunyaannya, tapi terjadi penolakan. Penolakan karena yang pertama itu Tuhan Yesus itu tidak memerintah sebagai raja di atas satu tahta kerajaan yang membebaskan bangsa Israel dari penguasaan bangsa Roma, kerajaan Romawi, sehingga mereka tetap berada di tekanan yang besar. Harapan mereka ialah bahwa Yesus ini akan bebaskan mereka dan kemudian duduk memerintah sebagai raja. Tetapi ternyata tidak, Tuhan Yesus kemudian mati. Nah, ini kemudian menjadi satu penolakan. Dia ada di tengah-tengah mereka dengan segala mujizat yang mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya dia itu adalah Allah. Karena pekerjaan-pekerjaan itu tidak dapat dikerjakan oleh manusia, tapi tetap penolakan. Nah, Roh Kudus menginsafkan dunia. Dan sekarang Roh Kudus sedang bekerja menginsafkan dunia akan dosa. Dosa yaitu penolakan terhadap Yesus. Jadi kalau hari ini kita lihat masih begitu banyak orang yang menolak Yesus, maka lihat bahwa Roh Kudus sedang bekerja dan dia terus bekerja. Karena itu tiap hari itu ada banyak orang yang bertobat, memberikan pengakuan dengan lidahnya bahwa Yesus itulah terang, Yesus itulah jalan, Yesus itulah keselamatan, Yesus itulah kebangkitan dan hidup, Yesus itulah roti hidup, Yesus itulah air hidup. Dan hari-hari ini ada banyak orang memberikan pengakuan. Jadi menolak Yesus Kristus adalah dosa yang terbesar. Ya, dosa yang terbesar itu adalah penolakan Yesus. Kenapa? Karena menolak Yesus artinya ialah bahwa tidak ada keselamatan. Menolak Yesus artinya ialah bahwa orang itu akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi kalau menolak Yesus itu adalah dosa yang terbesar. Karena tidak akan mendapat tempat dalam kekekalan atau keselamatan itu, tapi dia akan masuk dalam penghukuman. Yang kedua, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi tidak melakukan apa yang patut dilakukan adalah dosa. Tiap-tiap orang itu sudah terukir, sudah dipahat di sana itu hukum Tuhan, norma Allah, aturan Tuhan atau firman Allah itu sudah terpahat, ya, terukir dalam hati. Karena itu tiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak baik, itu sudah ada gema di dalam hatinya, ada alarm dalam hatinya. Tetapi kalau dia tetap melakukannya, maka dia berbuat dosa atau berdosa. Itulah dosa. Patut tahu yang baik tetapi tidak melakukan. Jadi misalnya orang itu dia tahu bahwa dia harus beribadah kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Itu disebut sebagai dosa. Dia tahu, tetapi dia tidak melakukannya. Itulah dosa. Yang ketiga, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4.
Ini adalah dosa yang pasti dilakukan. Pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi ada hukum Allah, aturan Allah, undang-undang Allah yang sudah Allah buat. Lalu kemudian manusia itu disebut sebagai dosa. Ya, orang Israel pada waktu keluar dari Mesir, mereka diberikan hukum Allah, undang-undang Allah atau norma-norma Allah. 10 hukum diberikan kepada mereka. Lalu kemudian kalau mereka melakukan, mentaatinya, maka kemudian akan hidup diberkati. Tapi kalau tidak melakukannya, maka kemudian akan dikutuk dan mati. Jadi ada undang-undang Allah. Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Tuhan memberikan bagi mereka itu undang-undang milik Allah. Semua pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya, tetapi yang di tengah itu tidak. Itu undang-undang milik Allah, hukum Allah. Dan ketika manusia itu tidak melakukannya, melanggar undang-undang itu, disebut sebagai berbuat dosa. Nah, pertanyaannya ialah bahwa orang Kristen dalam masa sekarang punya Alkitab. Alkitab itu menjadi hukum, aturan atau undang-undang milik Allah. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah baca Alkitab atau dia jarang membaca Alkitab, atau kemudian dia akan hidup menurut undang-undang siapa? Yang pasti undang-undang yang dia rasa sendiri, atau menurut perasaannya, atau menurut pendapat manusia, atau undang-undang yang hukum yang mengaturnya adalah hukum yang diatur oleh lingkungan. Jadi kalau orang Kristen nggak baca Alkitab, dia nggak tahu bahwa ada larangan Allah, ada perintah Allah yang memang harus dia taati, dia patuhi. Jadi kita lihat bahwa dosa itu pelanggaran, satu pelanggaran. Ya, dalam teks 1 Yohanes 3 ayat 4 dia pakai istilah pelanggaran, tapi istilah yang lebih tegas itu dia pakai istilah memberontak. Jadi orang yang melanggar itu sebenarnya orang yang memberontak. Dia tidak setuju dengan hukum Allah, dia memberontak kepada Allah. Sama seperti jalan, kalau kita lihat bahwa di jalan itu ada banyak rambu-rambu, undang-undang lalu lintas. Misalnya aja, yang tertulis di STNK kita kan itu ada catatan-catatan sana. Tapi kalau kita nggak pernah baca, kita juga nggak tahu. Orang yang membaca, mempelajari, dia tahu apa yang dimaksud di sana, tapi kita tidak. Jadi itu satu pelanggaran. Pelanggarannya adalah disebut sebagai suatu dosa. Yang keempat, semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan. Jadi tidak ada kejahatan yang disebut bahwa ini perbuatan yang bisa dimaklumi, dapat ditoleransi, ditolerir, bisa diterima. Semua kejahatan adalah dosa. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 17. Kalau kita pernah lihat itu ada satu film, saya lupa film judulnya itu Soro, ada Soro, lalu ada Robin Hood, merampok, mencuri, lalu kemudian membagi-bagikan hasil curiannya itu kepada pengemis, kepada orang-orang miskin. Sepertinya dia sedang melakukan satu aksi sosial. Tetapi yang dia lakukan itu sumbernya itu dari satu kejahatan. Bagaimanapun juga merampok, mencuri itu adalah suatu perbuatan kejahatan. Ya, hukum negara juga mengatur itu adalah kejahatan. Dan semua kejahatan itu adalah dosa. Di Indonesia bisa jadi seseorang dia korupsi, mengkorupsi uang negara,
Lalu uang itu mungkin juga dia pakai untuk pembangunan gereja, pembangunan rumah ibadah, atau dia pakai juga uang itu untuk hasil korupsi itu untuk membagi-bagikan kepada anak yatim, membagikan kepada orang-orang miskin, melakukan aksi-aksi sosial. Tetapi sumbernya itu dari suatu kejahatan, yaitu korupsi. Nah, ini disebut sebagai dosa. Lalu apakah amal baik yang dia buat, membagi-bagikan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, membantu pembangunan rumah ibadah, apakah perbuatan-perbuatan itu bisa membayar menutupi dosanya? Tidak. Karena sumbernya dari kejahatan, maka segala yang dilakukan dibangun di atasnya itu juga adalah suatu kejahatan. Dan itu adalah dosa. Dan kita bisa bertemu dengan kasus-kasus itu dalam banyak sekali cerita, yang cerita itu juga bisa dipertanggungjawabkan karena banyak orang yang terlibat dalam aksi-aksi sosial, tapi sumbernya itu dari korupsi. Yang kelima, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kurang beriman itu adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan iman atau dasarnya itu bukan iman, itu jadi yang kita lakukan itu dengan cara spekulasi, yang kita lakukan itu tidak mendasarkannya pada Tuhan Yesus, itu adalah dosa. Mengarah tua si matukang, tolong matikan itu ya. Jadi kita lihat bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan imannya, jadi iman itu dalam Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Jadi dia yang jadi dasar. Jadi seperti kita berdiri di atas satu dasar yang kuat, yang kokoh. Yang belum terlihat itu, iman itu jadi bukti. Jadi kita sudah punya iman di sini, yang sedang kita doakan dengan dasarnya iman itu. Iman ini sekarang juga jadi bukti bahwa yang kita doakan itu kita sudah menerimanya. Karena itu, semua yang tidak berdasarkan pada iman, spekulasi dan segala sesuatu yang kita lakukan menurut hati kita, kesenangan kita, menurut pikiran-pikiran manusia, filsafat, itu adalah dosa. Semuanya harus berdasarkan pada iman. Jadi dari semua keterangan yang kita dapat, maka tiap-tiap orang berdosa itu telah melanggar firman Tuhan. Ya, Amsal 21 ayat 4, Amsal 24 ayat 9. Saya lihat ayat itu dulu ya. Amsal 21 ayat 4 mengatakan demikian. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi mata yang congkak dan hati yang sombong itu menjadi pelita orang fasik, itu adalah dosa. Jadi dikatakan sombong dan congkak, artinya ialah bahwa kalau seseorang berjalan tidak lagi
mendasarkan pada iman, tidak berdasarkan pada Tuhan, tidak lagi berpegang mengikuti aturan Tuhan, hukum Tuhan, maka orang itu disebut sombong dan congkak. Kenapa sombong dan congkak? Karena seolah-olah dia tahu hari esoknya seperti apa. Seolah-olah dia tahu bahwa satu langkah ke depan itu akan seperti apa. Seolah-olah dia tahu masa depannya, hari depan jalan hidupnya itu menurut pikirannya, menurut pendapatnya, menurut apa yang dia pandang baik, menurut perasaannya dan menyenangkan keinginan hatinya, dan dia lupa bahwa ada Tuhan yang mengontrol, mengatur segala sesuatu dalam alam semesta ini termasuk manusia, menurut hukum Tuhan, menurut aturan Tuhan, menurut undang-undang Tuhan. Jadi orang yang hidupnya tidak lagi berdasarkan pada firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, tidak lagi mengikuti hukum Tuhan, aturan Tuhan, itu orang yang sombong, orang yang congkak. Dan Alkitab katakan bahwa kecongkakan dan kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan manusia itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa Alkitab memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang dosa, hakikat dosa itu. Lalu kemudian Alkitab juga menyampaikan bahwa setiap orang yang tidak hidup menurut hukum Tuhan, undang-undang dan aturan Tuhan itu orang yang sombong, orang yang congkak. Dan orang yang sombong, orang yang congkak itu adalah orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan, karena kesombongan, kecongkakan awal dari kejatuhan. Nah, kita lihat yang kedua sekarang itu tentang istilah dosa dalam Alkitab. Pertama dalam Perjanjian Lama itu ada istilah hata. Hata, istilah ini berarti jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci, falling short of the standard of God. Jadi istilah ini punya arti jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Tuhan punya standar sendiri, tapi kadang-kadang manusia minta toleransi dari Tuhan atas apa yang dilakukan. Jadi misalnya saya kasih contoh sederhana sekali, misalnya ada orang katakan berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan. Apakah berbohong itu bisa dibenarkan? Berbohong itu sama dengan berdusta. Dan dusta itu Alkitab katakan bapaknya adalah iblis. Iblis adalah bapak segala dusta. Dan Alkitab katakan iblis adalah bapak segala dusta dalam Yohanes pasal 8. Jadi kalau orang katakan dia berbohong demi kebaikan, dia sedang mencoba untuk mengurangi standar Tuhan yang kudus, yang suci, yang sudah ditetapkan Tuhan itu. Ini kata mengurangi standar dari Tuhan. Jadi Tuhan punya standar tersendiri, lalu kemudian manusia coba mengurangi sedikit supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan teman-teman, maka kemudian dia sedikit mengurangi standar itu. Kalau duduk dengan teman-teman, orang-orang yang tidak hidup dengan Tuhan, dengan kata-kata mereka yang jahat, kata-kata yang kotor, dia mengikutinya, atau dia memaklumi, dia menerima, atau dia sama sekali tidak memberikan penolakan. Itu sama juga mengurangi standar dari Tuhan. Yang seharusnya orang Kristen itu seperti Mazmur pasal 1, tidak duduk
tidak berdiri, tidak berjalan dengan orang fasik. Artinya pergaulannya itu tidak dengan mereka. Dia menjauhi mereka. Tapi sebagian orang Kristen memaklumi itu lalu kemudian tetap berjalan, bergaul dengan orang-orang seperti itu. Nanti kalau ditanya, ya, kan saya enggak, saya tidak melakukan, saya tidak berkata yang kasar, yang jorok, saya tidak berbicara yang jahat, itu kan mereka. Tetapi pergaulannya tetap dengan mereka. Sedang mencoba untuk mencari satu pembenaran atau melegalkan apa yang sedang dilakukan. Ini mengurangi standar yang sudah Tuhan beri. Jadi Tuhan itu punya standar. Pada waktu itu terlepas, kita turun atau mengurangi standar yang ditetapkan Allah, disebut sebagai hata atau dosa. Jadi kalau kita mengerti istilah dosa bukan dengan cara dunia dalam pengertian hukum. Jadi hukum dalam dunia itu kan kadang-kadang orang bisa mengurangi standar norma hukum itu. Siapa yang bisa berdebat di pengadilan, dia bisa berbicara yang salah, yang sungguh-sungguh salah itu kemudian mungkin bisa jadi benar. Atau kesalahan yang fatal, yang sungguh-sungguh fatal itu yang sudah punya standar tersendiri dalam hukum itu mungkin bisa berkurang. Tapi itu dunia, tapi di hadapan Tuhan tidak. Jadi waktu berbicara tentang hukum berarti secara tidak sadar sudah ada satu pengakuan, satu persetujuan bahwa fakta dosa sudah ada dalam dunia. Karena hukum itu dibuat supaya manusia tidak berbuat dosa. Tetapi ketika hukum itu dibuat, maka sebenarnya di satu sisi hukum itu ada, tapi di sisi yang lain sudah berbicara bahwa dosa itu memang ada, karena itu dia butuh hukum. Pelanggaran itu ada, kejahatan itu ada, maka kemudian butuh hukum. Jadi hata itu kemudian istilah itu ada karena memang manusia pada akhirnya dia akan mengurangi standar Allah yang sudah Allah tetapkan dalam Alkitab. Kemudian dia kurangi. Satu contoh yang mungkin bisa lebih jelas ialah gini. Sebentar. Ya, satu contoh yang sangat jelas sekali itu ialah bahwa pada waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, Tuhan katakan bahwa yang bersinah itu bukanlah mereka yang secara sadar melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tetapi persinahan itu pun juga Tuhan katakan ketika memandang seorang perempuan lalu menginginkannya dalam hatinya. Jadi dalam hati itu ada hawa nafsu yang bergejolak dalam hatinya yang tidak terlihat oleh siapapun juga. Tuhan katakan itu pun dosa. Tetapi oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka coba kurangi norma, hukum, standar Allah itu dengan mengatakan bahwa kalau sudah melakukan saja, sudah sampai pada buahnya, yaitu perbuatan itu, baru kemudian disebut sebagai dosa. Tapi Tuhan bilang tidak. Ketika menginginkan dalam hati, itu pun disebut sebagai dosa, karena itu sudah termasuk dalam satu persinahan. Ya, jadi ada standar norma yang Tuhan beri, dan manusia tidak mungkin menolak
bahwa fakta dosa itu memang ada dalam dunia ini. Jadi hukum itu ada, hukum secara hukum yang dibuat oleh manusia itu ada, lalu kemudian hukum Allah itu juga ada. Dosa itu merupakan suatu fakta, dan dalam pengertian hukum dunia adalah pelanggaran terhadap sesuatu yang sudah secara perjanjian bersama, satu konsensus, ditetapkan oleh ahli-ahli hukum agar menjadi patokan untuk mengatur hidup sosial dan etika dalam masyarakat. Jadi fakta bahwa dosa itu ada. Ahli hukum mereka membuat undang-undang secara bersepakat membuat menetapkannya supaya hukum itu menjadi patokan yang mengatur hidup sosial dan etika dalam masyarakat. Kalau di negara kita kan undang-undang itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Ya, eksekutif mengajukannya kepada legislatif untuk membahasnya, lalu kemudian mensahkannya. Dan itu yang sudah disahkan itu suatu konsensus, suatu kesepakatan bersama, maka semua warga negara Indonesia dia harus mematuhinya. Dan itu menjadi satu fakta bahwa pelanggaran itu ada, maka kemudian harus dibuat undang-undang. Dosa itu ada, undang-undang hukum Allah itu ada karena dosa itu ada. Jadi apa yang sudah dicantumkan itu menjadi standar dalam negara kita, dan di tiap-tiap negara dia punya standar tersendiri, dia punya hukum sendiri yang mengatur tentang hukum itu. Ya, jadi ada hukum yang mengatur dalam satu kehidupan bernegara di ruang publik supaya kehidupan itu menjadi teratur. Jadi tiap orang yang melakukan sesuatu yang melanggar konsensus, kesepakatan yang sudah dibuat, yang dicatat dalam hukum itu disebut sebagai satu dosa. Dalam Alkitab itu, kalau saudara baca Alkitab akan menemukan ya bahwa orang Israel itu kan ada di Mesir. Mereka tinggalnya itu di Goshen. Di Goshen itulah mereka dari jumlah orang 72 orang, yaitu Yakub, anak-anak cucu-cucunya dan budak-budaknya, mereka tinggal di sana, lalu kemudian berkembang jadi sangat banyak sekali. Karena itu jumlahnya ketika bertambah banyak, laki-laki itu bertambah banyak, jumlahnya orang Israel, Ibrani itu tambah banyak, maka kemudian Firaun perintahkan supaya bunuh semua anak laki-laki yang usianya 2 tahun ke bawah. Karena ketakutan jumlahnya bertambah banyak, akan lebih banyak dari orang Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, dari Goshen, sampailah mereka 3 bulan mereka berjalan dari Goshen sampai lagi mereka ke Padang Gurun Sin. Di Padang Gurun Sin itu kemudian Tuhan itu memanggil Musa ke Gunung Horeb itu, lalu kemudian Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan itulah kemudian menjadi kesepakatan antara Tuhan dan orang Israel. Jadi kalau mereka mentaati 10 hukum itu, mereka akan hidup dan akan diberkati Tuhan. Bertambah banyak, berketurunan, mereka akan masuk ke negeri yang sudah Tuhan janjikan itu, lalu tinggal di sana, mereka akan terpelihara, aman, sejahtera, dan menikmati segala kekayaan yang Tuhan sediakan di sana. Tapi kalau mereka melanggar, mereka tidak mentaatinya, maka mereka akan dikutuk, lalu kemudian mati.
Itu kesepakatan. Lalu setelah Tuhan berikan bagi mereka di padang gurun Sin itu, mulailah mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Berjalan 40 tahun di padang gurun yang tidak mentaati hukum yang sudah disepakati sejak awal sebelum mereka mulai berjalan itu, kemudian mati. Jadi lihatlah bahwa Tuhan itu tidak secara tiba-tiba memberikan hukumnya. Tapi sebelum mereka berjalan jauh, Tuhan sudah katakan berikan hukum. Ini kita sepakati dulu. Kita buat kesepakatan. Kalau taat terhadap hukum ini, maka tugas Tuhan. Tuhan wajib memberkati. Dari kewajiban orang Israel itu mentaati, kewajiban Tuhan memberkati mereka, berikan kehidupan. Tapi kalau mereka tidak mentaatinya, maka kesepakatannya ialah menghukum, hukuman, kematian yang mereka terima. Dan itu terjadi sampai kemudian mereka masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu. Kesepakatan itu tetap ada. Ketika mereka mentaatinya, maka mereka diberkati. Tapi ketika mereka tidak lagi mentaatinya, maka hukuman itu datang. Cara Tuhan menghukum mereka itu adalah dengan bangsa-bangsa lain yang masih tinggal menetap di tengah-tengah tanah Kanaan. Mereka juga dihukum Tuhan dengan cara Asyur, bangsa Asyur datang memusnahkan, menghancurkan kota-kota mereka, membawa mereka ke penawanan selama 70 tahun di Babel itu. Tuhan juga menghukum mereka dengan cara bangsa Filistin yang datang kemudian membakar ladang-ladang mereka, menghancurkan ladang mereka. Kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim itu, pada waktu Simson menjadi hakim, itu yang terjadi luar biasa. Tuhan sedang menghukum orang Israel karena dosa-dosa mereka. Mereka itu sama sekali tidak bisa turun ke ladang mereka. Mereka menabur, tetapi nanti orang-orang Filistin yang datang menuai ladang mereka. Mereka hanya bisa bersembunyi. Tapi kemudian Tuhan bangkitkan seorang Simson. Dia membuat kekacauan terhadap orang-orang Filistin. Dia bakar ladang-ladang mereka, mencari gara-gara dengan mereka, dan kemudian mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Dalam masa Gideon sama, Tuhan menghukum orang Israel sampai harus bersembunyi di lubang gua-gua batu. Karena apa? Mereka membangun tugu-tugu berhala, tugu-tugu penyembahan, menyembah kepada Baal, kepada Ashtoreth. Maka hukuman Tuhan luar biasa. Sampai kemudian Tuhan bangkitkan seorang muda yang bernama Gideon. Gideon pun dalam ketakutan dia harus bersembunyi karena saking takutnya terhadap bangsa-bangsa asing yang selalu mengganggu mereka dan merebut hasil tuaian mereka. Mereka menabur, mereka merawat, tetapi ketika sudah saatnya untuk menuai, bukan mereka yang menuai, tapi bangsa-bangsa lain. Jadi suatu konsensus hukum, kesepakatan yang sudah Tuhan buat di awal itu, kalau tidak taat, maut. Kalau kita tarik jauh ke belakang itu, maka ini sudah dimulai di Taman Eden. Ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan katakan, pelihara dan rawat taman ini. Dan taman itu dikatakan dialiri oleh 4 aliran sungai, Gihon,
Tigris dan Efrat, dengan semua kekayaan yang ada dalam taman itu, dan Adam dan Hawa hanya merawat dan menikmati. Dan tinggal di sana, makan minum sudah Tuhan sediakan dengan berkelimpahan, mereka tenang. Tetapi ada kesepakatan yang Tuhan buat. Tuhan buat kesepakatan dengan mereka, yaitu semua buah dari pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Semuanya boleh. Tapi itu hanya satu yang tidak boleh, yang ada di tengah. Itu kesepakatan. Karena ketika kamu makannya, kamu akan mati. Itu kesepakatan. Tapi kita lihat bahwa kemudian kesepakatan itu dilanggar. Dan itu disebut sebagai dosa. Maka mulai saat itu manusia berdosa, dan dosa itu bertambah banyak, dan terus bertambah banyak sampai pada hari ini. Jadi kita belajar bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang Tuhan sudah buat dalam Alkitab. Jadi Alkitab membukakan tentang hukum Tuhan, aturan Tuhan yang harus kita sepakati supaya diberkati, supaya menerima kehidupan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, maka kemudian kita akan mati, akan binasa. Jadi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, atau mungkin tidak pernah beribadah, jarang beribadah, pasti nggak tahu hukum Tuhan itu apa sih. Tapi jangan juga salahkan Tuhan. Kok tiba-tiba sepertinya Tuhan menghukum? Tidak, Tuhan tidak secara tiba-tiba. Selalu Tuhan sudah memberikan aturan, sudah ada kesepakatan yang Tuhan berikan, lalu kemudian manusia harus melakukan, dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu memberkati. Nah, kita lihat bahwa kelemahan dari semua negara ialah semua hukum dari dunia ini, ya mereka hanya sanggup melihat dosa dari aspek yang paling rendah, yaitu kelakuan yang salah. Jadi kelemahan dari semua negara itu hanya ketika sudah sampai pada perbuatan, sampai pada satu buah, baru itu disebut sebagai salah. Misalnya kita lihat di negara kita itu, undang-undang tentang terorisme itu berulang kali itu dibahas, dan kita tahu bahwa kepolisian, Densus atau BNPT, mereka itu mengalami kesulitan karena tidak bisa menangkap seseorang kalau itu masih berupa suatu ide atau suatu diskusi. Tetapi kalau sudah merupakan satu perbuatan, sudah sampai pada perbuatan, itu baru kemudian bisa ditangkap. Jadi kalau orang masih berbicara bahwa dia akan membom, atau dia akan memenggal kepala pendeta-pendeta, dia akan membunuh pendeta-pendeta, itu belum bisa sampai. Itu mungkin hanya diminta keterangan, tetapi belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Nanti kalau sudah sampai pada perbuatan, baru kemudian itu ditangkap dan dianggap melanggar undang-undang. Karena itu kan berulang kali mereka minta supaya ada pembahasan ulang, supaya ketika orang baru mulai merencanakan, baru mulai memberikan ide-idenya, itu sudah bisa ditangkap. Ya, kalau di negara lain itu sudah bisa langsung sampai pada sesuatu yang sangat sensitif sekali. Jadi kita lihat bahwa kelemahan dalam undang-undang banyak negara itu adalah harus sampai pada satu perbuatan dulu. Kalau baru sampai pada suatu kata-kata itu belum. Tetapi ada yang tidak. Ya, tadi saya kasih contoh orang berzina itu tidak ketika dia sudah melakukan satu persetubuhan di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu. Tetapi Tuhan katakan bahwa ketika memandang seorang perempuan lalu menginginkannya dalam hatimu, itu disebut sebagai satu perzinahan.
Ya. Jadi lebih dalam lagi Alkitab melihat tentang dosa itu lebih dalam lagi, tidak sekedar dalam satu perbuatan yang sudah nyata. Jadi keadilan Allah dan kebenaran Allah menuntut kepada keseluruhan hidup kita, mulai dari motivasi di dalam hati, ya, mulai dari motivasi dalam hati, kemudian segala rencana dalam hati, kemudian yang ada dalam pikiran, mentalitas, lalu sikap yang setengah di dalam, setengah di luar. Jadi ya setengah hati misalnya, sampai perbuatan yang seluruhnya di luar. Jadi keadilan Tuhan itu melihat sampai sejauh itu dalam hati. Jadi orang yang punya motivasi dalam hati itu aja, rencana dalam hati itu saja, itu Tuhan lihat dan Tuhan memberikan keadilannya di sana. Jadi tidak sekedar hanya pada suatu perbuatan yang sudah kelihatan, tidak, tapi mulai dari dalam hati. Dan itu Alkitab katakan semua dicatat. Jadi Tuhan mencatat segala apa yang menjadi niat, motivasi dalam hati itu dicatat. Segala perkataan-perkataan kita itu dicatat. Segala perbuatan kita itu dicatat. Jadi tidak ada satupun juga yang luput dari keadilan Allah. Istilah yang kedua dalam bahasa Ibrani itu ya awon. Awon ini berarti suatu guilty, suatu kesalahan, atau suatu hal yang mengakibatkan kita merasa patut untuk dihukum. Jadi dalam hati kita itu ada perasaan bersalah, tapi merasa bersalah itu karena memang kita sudah melakukan. Jadi ada sesuatu yang kita sudah lakukan, lalu kemudian perasaan bersalah itu mengikuti, atau biasa orang katakan menghantui. Selalu ada, orang menjadi begitu takut. Misalnya seseorang dia membunuh atau dia mencuri. Tidak ada orang yang melihat atau tidak ada yang mengetahui. Tapi perasaan bersalah itu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Memang sulit, kata ini susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ada satu perasaan dalam diri kita yang menganggap diri kita cacat, atau perasaan di dalam jiwa yang merasa diri kita kurang benar. Saya selalu merasa mau untuk menegur diri. Jadi ini bersangkut paut dengan fungsi hati nurani yang diberikan hanya kepada manusia saja, binatang tidak. Jadi dalam diri kita itu selalu ada sesuatu yang merasa bersalah. Ada sesuatu yang kira-kira kurang ya dalam hati saya. Apa yang gitu? Karena kita sudah melakukan sesuatu dosa. Ada dosa yang sudah kita lakukan. Pelanggaran yang sudah kita lakukan. Atau kadang-kadang misalnya gini, seseorang dia sudah janji Tuhan, dia mau bangun pagi, dia mau bersekutu dengan Tuhan, dia mau tiap hari, pagi hari itu dia mau berikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian dalam kesibukan dia lupa, dia tidak melakukan hal itu, tidak menepatinya. Sepanjang hari itu dia akan tertegur, ada yang kurang. Apa sih? Dia akan mengoreksi dirinya. Perasaan bersalah itu terus menghantui dia. Jadi itu ada awon dalam diri kita, dalam diri manusia. Di binatang tidak mempunyai perasaan bersalah karena binatang tidak bisa menegur dirinya karena merasakan sesuatu hal yang tidak benar yang sudah diperbuatnya. Ini hanya ada dalam manusia saja. Jadi setelah saudara berbuat kurang sopan terhadap seseorang atau tidak sopan, saudara akan pikir lagi, wah mengapa tadi saya berbuat begitu ya? Seharusnya saya tidak begini, tapi mengapa begini? Dan toh sudah begini, lalu bagaimana atau terus begini?
Jadi saudara mempunyai perasaan bahwa saudara patut dihukum. Jadi perasaan bersalah itu terus mengikuti. Kenapa ya tadi saya harus berbuat seperti itu? Kenapa saya tidak melakukannya tadi? Kenapa saya tidak menepatinya? Kenapa saya berbohong? Kenapa saya tidak jujur? Perasaan itu bersalah itu terus mengikuti. Dan ini pekerjaan dalam batin, dalam hati manusia. Jadi semua itu ada karena ada sesuatu yang sudah kita lakukan, sudah kita perbuat, lalu awam perasaan bersalah itu guilty ini terus mengikuti. Jadi kita menjadi seperti orang yang memang patut dihukum. Perasaan itu terus ada, saya patut dihukum, perasaan bersalah itu. Ini istilah dalam bahasa Ibrani awam. Yang ketiga itu pesa. Pesa itu artinya semacam satu pelanggaran. Pelanggaran berarti ada suatu batas yang sudah ditetapkan, tetapi dilewatinya atau sudah ada suatu standar, namun bukan saja tidak bisa mencapai, tetapi juga melawan atau melanggar besar. Jadi ada garis batas, satu garis batas yang seseorang itu tahu itu ada garis batas, tapi dia melanggar, dia melewati garis batas itu. Dia tahu bahwa itu pagar, itu batasnya, tetapi dia melewatinya. Ini disebut sebagai pesa. Jadi istilah pesa ini bersangkut paut dengan satu pengetahuan yang jelas ditambah dengan kemauan yang tidak mau taat. Jadi ada satu pengetahuan yang jelas bahwa di sana itu ada garis batas. Tahu, sadar bahwa di situ ada garis batas. Tetapi dengan satu kesadaran sendiri dia melewati garis batas itu. Ini dosa besar. Jadi sebenarnya dosa itu kadang-kadang saya masih dengar ya, ada orang berdoa gini, Tuhan ampuni dosa kami yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Tidak ada dosa yang tidak sengaja. Semua dosa itu dosa yang sengaja. Kenapa? Dosa yang sengaja. Dosa yang dilakukan dalam satu kesadaran. Tahu bahwa itu ada garis batas di situ, tetapi mengabaikannya dalam kesadaran. Ini dosa. Dosa yang tidak disengaja itu dalam Alkitab itu berbicara tentang orang Israel. Orang Israel itu ada aturan, misalnya kalau mereka lihat bangkai, maka mereka harus menjauhi bangkai itu. Kadang-kadang mereka berjalan, mereka tidak memperhatikan ada bangkai itu, mereka menyentuh bangkai itu. Itu najis. Maka kemudian dia harus membawa korban pentahiran. Atau ada jenazah mayat di situ, dia menyentuh mayat itu. Itu membuat dia jadi najis. Maka dia harus membawa korban pentahiran dosa. Itu disebut sebagai dosa yang tidak sengaja, yaitu dia tidak lihat bahwa di situ ada bangkai, lalu tiba-tiba dia menginjaknya atau menyentuhnya. Tetapi semua perbuatan-perbuatan dosa, kata-kata, perbuatan-perbuatan itu semua dalam keadaan sengaja. Karena itu hanya merupakan satu akumulasi semua yang sudah ada dalam hati, lalu kemudian keluar. Kadang-kadang dengar orang bilang dia latah, dia tidak sengaja latah. Keluar kata-kata kotor. Orang bilang itu latah, tidak sengaja. Oh enggak.
Itu kan semua menumpuk dalam hati, dalam batin itu. Ingat bahwa Tuhan katakan bahwa bukan yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, karena yang masuk itu kemudian akan keluar di jamban, dibuang di jamban. Itu jadi kotoran, jadi sampah. Tetapi yang menajiskan itu ialah yang keluar, karena yang keluar sumbernya dari hati. Maka hati itu harus dibereskan. Saya baru melayani beberapa waktu ini orang yang terkurung dalam kamarnya selama sudah kurang lebih 12 tahun. Di kamarnya itu hanya ngomong sendiri, tidak bisa keluar bergaul dengan orang, dengan keluarga pun tidak bisa, mandi pun tidak. Tapi saya tahu sumbernya itu dari hati, datang berdoa, layani dia, pelepasan. Sekarang sembuh, normal. Jadi sumbernya itu dari hati. Kalau hatinya itu beres, maka semua beres. Jadi semua perbuatan pelanggaran ini tahu bahwa ada batas di sana, tidak boleh lewat batas itu, tapi dengan sengaja, ya, dengan sengaja melawan atau melewati batas itu. Orang berkendaraan juga sama, orang tahu. Kita lihat bahwa begitu banyak orang tidak boleh lawan arus, itu kan sudah aturan umum. Tapi orang dengan sengaja melawan arus, dengan memberikan alasan, berbagai alasan, tapi alasan apapun juga itu tetap salah. Lakukan dalam kesadaran. Jadi melewati batas, tahu batas dan sudah mengerti, tapi sengaja melewati, itu disebut sebagai dosa. Jadi dosa itu dinyatakan oleh Alkitab begitu jelas di dalam ketiga aspek yang besar, ya. Pertama, tidak mencapai atau menyeleweng dari standar ditetapkan Allah, hata. Yang kedua itu merupakan suatu hal yang salah atau sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan tapi dikerjakan. Yang ketiga adalah suatu pelanggaran yang sengaja dari seseorang. Dalam perjanjian baru, yang pertama disebut sebagai adikia. Adikia dalam bahasa Yunani berarti perbuatan yang tidak benar. Jadi perbuatan secara lahiriah dari luar yang dinilai merupakan sesuatu perbuatan yang tidak benar, sama seperti yang dikatakan oleh hukum-hukum dunia tentang orang bersalah. Jadi seseorang yang kemudian dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan yang tidak benar. Istilah ini biasanya ada di ruang pengadilan. Jadi terbukti bahwa memang dia tidak benar, perbuatannya itu tidak benar, salah. Jadi sebelum hakim menjatuhkan vonis, biasanya ada pemeriksaan oleh hakim di pengadilan. Maka dari semua pemeriksaan itu kemudian hakim memutuskan bahwa dia tidak benar, perbuatannya itu salah. Itu adikia. Kemudian yang kedua itu hamartia. Hamartia dalam bahasa Yunani artinya adalah kehilangan atau meleset dari target atau sasaran yang ditetapkan. Jadi contohnya itu bisa, jadi biasanya itu ada anak panah itu yang dilesatkan dalam suatu perlombaan. Perlombaan memanah itu biasa ada sasaran di depan, lalu para pemanah kemudian melepaskan busurnya. Nilai yang paling tinggi itu adalah ketika busur itu mencapai atau mengenai titik yang ada di tengah. Semakin jauh dari titik itu maka nilainya semakin kecil, semakin berkurang. Jadi hamartia ini artinya meleset dari target atau sasaran ditetapkan. Jadi ketika panah itu dilepaskan, jatuh 1 meter sebelum sasaran, itu disebut sebagai hamartia. Anak panah itu, busur itu melewati sasaran itu juga disebut sebagai hamartia.
Jadi baik tidak sampai pada sasaran atau melewati sasaran itu juga disebut hamartia. Atau busur itu dia meleset 2 cm dari sasaran yang di tengah itu juga disebut sebagai hamartia. Kalau dalam perjanjian lama disebut mengurangi standar yang Allah berikan. Ini perjanjian baru disebut hamartia. Tidak sampai pada sasaran, tidak mencapai, tidak mengenai sasaran. Jadi hamartia ini berbicara tentang satu ketepatan secara tepat. Jadi berkurang sedikit 1 cm, 2 cm atau melewati dari sasaran itu disebut sebagai hamartia. Jadi Alkitab itu memberikan hukum, norma, standar Allah. Ketika kita mengurangi sedikit saja, kita menguranginya, itu disebut sebagai hamartia atau dosa. Jadi hanya yang betul-betul kena dengan sasaran asli itu yang dianggap benar, yang lain disebut sebagai hamartia atau dosa. Maka tiap hari hitunglah berapa banyak dosa yang dapat saudara-saudara lakukan. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah pengampunan, dengan cara apa saudara bisa membayar dosa itu yang tiap hari terus berbuat ya. Itu dosa. Termasuk juga dosa dalam mengerjakan tugas, dalam belajar, dalam kuliah. Berapa banyak orang yang jujur, itu juga disebut sebagai dosa. Ya, dosa tidak mengetahui, orang tua tidak mengetahui, hanya saudara yang mengetahui. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Nah, semua dilakukan tidak sesuai, tidak dengan apa standar yang diberikan, itu disebut sebagai satu dosa. Akibat dosa, kita lihat hubungan Allah dengan manusia itu menjadi rusak. Kejadian 3 ayat 23, ayat 24. Manusia diusir dari Taman Eden, dari kekudusan Allah, dari hadapan Allah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu rusak. Tadi kalau kita baca tadi, renungan tadi di Yesaya 59:1 dan ayat. Tuhan bilang bukan tangan Tuhan itu kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam, tetapi dosa dan kejahatanmu itu yang membuat Tuhan menyembunyikan diri. Artinya Tuhan tidak mau melihat, Tuhan tidak mau memberikan perhatian, Tuhan tidak mau mengulurkan tangannya karena dosa dan pelanggaran kejahatanmu itu. Jadi hubungan antara manusia dan Allah itu jadi rusak. Jadi orang yang berdosa, ingat bahwa orang yang melakukan dosa, berbuat dosa, dia tidak mendapat tempat di hadirat Allah. Dia akan kelihatan sebagai orang Kristen, tetapi kemudian hidupnya itu akan tetap dalam dosa dan dia tidak dapat melakukan apa yang baik, tidak menerima berkat Tuhan. Saya melayani orang yang dosa-dosanya tersembunyi, tidak ada yang tahu. Orang yang dari masa mudanya lulus kuliah di salah satu universitas terkenal di Indonesia, kerja di perusahaan minyak, tetapi ketika mulai lulus, setelah wisuda lalu kemudian mulai kerja, orang tuanya nggak tahu bahwa dia hidup dalam dosa, hidup dalam perselingkuhan dengan suami orang. Tidak ada satu orang pun juga yang tahu. Kemudian Tuhan itu bisa bukakan dengan cara Tuhan. Jadi saya layani dia sampai selesai. Terbuka bahwa ternyata bertahun-tahun hidupnya itu begitu jahat.
Jadi tidak ada orang tahu. Hubungan dengan Allah itu rusak. Hidup itu jadi murung, jadi minder dalam persekutuan, dalam ibadah. Orang nggak tahu kenapa sih jadi minder, kenapa sih menjauh persekutuan. Ternyata ada dosa yang belum selesai. Seperti Adam dan Hawa, setelah berbuat dosa, bersembunyi di hadapan Allah. Orang hidup dalam dosa itu tidak suka dalam persekutuan, tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Kalau dalam Mazmur pasal 1, dia tidak tahan. Jadi minder, tidak bisa berdoa kepada Tuhan karena sedang bermusuhan, berseteru dengan Allah. Tidak senang untuk beribadah, tidak senang baca Alkitab. Ini ciri-ciri orang yang hidupnya tidak beres dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Dalam Kejadian 4 ada dosa yang dilakukan manusia, yaitu Kain membunuh Habel, adiknya. Jadi kakak membunuh adik. Itu hubungan yang begitu dekat sekali, tapi Alkitab sudah katakan. Jadi kalau sekarang kita lihat antara kakak dan adik itu berseteru dalam rumah, kadang-kadang kita mendengar bahwa perebutan warisan dan bunuh-membunuh, mereka bertengkar, ada yang bawa ke pengadilan, ada yang menggunakan kuasa gelap, santet, saudaranya sendiri. Karena memang hubungan antara manusia dan manusia itu rusak sudah dari kitab Kejadian. Maka hubungan dengan sesamanya tidak beres. Melihat sesamanya sebagai musuh. Iri hati dan kemudian membunuh. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ya, Kejadian 3 ayat 17-18. Manusia bukan lagi memelihara alam, tapi cenderung menjadi perusak alam. Jadi sebelumnya Tuhan tempatkan manusia dalam taman, Tuhan perintahkan supaya manusia mengusahakan merawat. Tapi kemudian ternyata tidak seperti itu. Manusia diusir keluar dari taman itu, lalu kemudian dia harus mengusahakan kehidupannya, makanannya dari semak belukar. Dia harus mengolah tanah itu. Yang tadinya di Taman Eden semua tersedia, Tuhan bilang semua dalam buah pohon taman boleh kamu makan. Hanya satu yang tengah tidak boleh. Tapi sekarang ketika sudah jatuh dalam dosa, terusir keluar dari taman itu, dan kemudian mereka harus mengolah dan mengusahakan dari tanah itu. Maka sampai hari ini manusia mengusahakannya dari tanah itu, tapi karena dosa, maka ketamakan manusia itu merusak alam. Manusia mengeruk segala hasil yang ada dalam tanah itu, lalu kemudian dia membiarkannya. Generasi yang berikut yang menanggung akibat dari dosa kejahatan manusia itu. Keempat, manusia hidup dalam dan diperbudak dosa. Jadi manusia hidup dalam dosa, lalu kemudian diperbudak oleh dosanya. Roma 3 ayat 9 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang jadi hidup dalam dosa, lalu kemudian dia diperbudak dosa. Artinya bahwa dia terus menerus melakukan dosa. Jadi budak itu doulos, dalam bahasa Yunani itu doulos. Budak itu adalah orang yang tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Dia bisa dijual, ditukar dengan lembu, ditukar dengan kambing domba, atau dibuang secara gratis, tidak perlu bayar seperti itu, tidak punya harga, tidak punya nilai dirinya sendiri, tidak punya hak. Itu budak. Artinya bahwa dia dikendalikan oleh orang lainnya. Orang hidup dalam dosa, diperbudak dosa sama seperti itu. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan dosa itu, tapi dia diperbudak. Dia akan terus melakukan dosa itu, dilakukan dosa itu, dan terus lakukan dosa itu. Ada orang jatuh dalam persinggahan, dia lakukan itu terus, dan hidup dalam dosa terus seperti itu. Tidak punya kekuatan untuk keluar dari dosa itu.
Tapi dia lakukan dan dia lakukan seperti itu. Manusia akan mendapat kematian karena murka Allah. Jadi akibat dari dosa yang kelima, manusia akan mendapatkan kematiannya karena murka Allah. Ya. Roma 6 ayat 23, tapi upah dosa ialah maut. Dalam Alkitab, pengertian keselamatan yang pertama itu dibenarkan dikaimenoi. Maksudnya istilah ini adalah tindakan Allah yang memperlakukan atau memperhitungkan atau menganggap manusia sebagai yang benar, tidak bersalah. Roma 3 ayat 30 dan Galatia 3 ayat 8. Dibenarkan. Kita semua ini adalah orang berdosa. Kita sudah melakukan kesalahan. Kita patut mendapatkan hukuman. Karena dosa, karena perbuatan-perbuatan pelanggaran kita itu. Tetapi kemudian di pengadilan Allah itu menjadi pembela kita. Kita betul dijatuhkan kita bersalah dan patut mendapatkan hukuman. Tapi hukuman kita itu sekarang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas salib. Maka kemudian kita sebut kita itu seperti dibenarkan. Seolah-olah kita ini tidak ada kesalahan. Semua perbuatan salah kita yang harusnya membawa kita pada penghukuman, sekarang hukuman itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Kita jadi orang yang bebas. Karena itu orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, dia akan sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan hidupnya itu akan mengalami nampak dan kehidupan itu diperbaharui oleh Tuhan. Dia akan menghormati Tuhan karena dia tahu bahwa saya patut dapat hukuman, tetapi hukuman itu sekarang digantikan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Kemudian yang istilah yang kedua itu ditebus, apoluteroses. Diterjemahkan dengan pengertian membeli kembali seorang budak atau seorang tawanan, membuat mereka bebas kembali dengan membayar sejumlah uang tebusan. Jadi istilah ini dalam kitab Imamat, Rut, Nehemia, Yeremia, Yesaya. Jadi istilah tebus, apoluterosis, ini istilah ini biasa dipakai dalam dunia perang. Itu orang yang menang perang itu biasa dia membawa pulang tawanan. Ada tawanan-tawanan perang. Tawanan perang itu kemudian untuk melepaskan mereka itu ditebus. Misalnya kita lihat ya, mungkin kalau sekarang itu lebih jelas bisa lihat di Timur Tengah Israel, perang antara orang Israel, lalu kemudian ada Palestina, ada bangsa-bangsa lain di sana. Satu orang tentara Israel itu yang tertawan itu mereka tukar, mereka tebus, mereka bayar dengan 1.000 tawanan musuh. Jadi satu tentara Israel itu untuk melepaskannya itu orang Israel dan membebaskan 1.000 orang tawanan. Jadi ada sesuatu yang ditebus, membayar kembali. Yang tadinya orang itu sudah tertawan, dia sedang menunggu pada penghukuman, tapi kemudian ada yang kemudian membayar, menebus kembali. Maka orang itu kemudian jadi bebas. Dan kita semua sama seperti itu. Kita tadinya ini adalah orang-orang yang sudah ditawan oleh dosa, lalu kemudian sedang menuju pada penghukuman yang kekal itu. Tapi oleh anugerah Tuhan kemudian dia bayar kita, dia tebus kita. Dengan cara apa? Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, seperti darah anak domba yang tidak bercacat. Jadi darah itu menebus kita. Jadi harga tebusan kita itu semuanya sama.
Tidak ada yang beda. Jadi orang dalam status sosial, jabatan apapun dalam dunia ini, dia ditebus dengan darah yang sama, darah Tuhan Yesus. Karena itu di dalam gereja itu tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia karena dia pejabat, karena dia kaya, dia boleh duduk di depan, yang lain duduk di belakang, atau dia harus mendapat penghormatan yang lebih. Enggak. Semua nilainya sama, ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Karena tidak lagi jadi minder, sekalipun mungkin dia gunakan jas, baju yang mahal, tapi sama, dia ditebus dengan darah yang sama, kita semua sama. Yang istilah yang ketiga adalah didamaikan. Lasterion, Roma 3:25, memberi kesaksian bahwa Kristus Yesus telah berjalan di jalan penerbang. Jadi dosa itu membuat kita jadi seteru Allah, ya. Manusia jatuh dalam dosa, di Taman Eden, kemudian terusir dari hadapan Allah, mereka tidak lagi bisa bertemu dengan Allah, jadi seteru, musuh. Maka oleh Tuhan Yesus kita damaikan. Jalan keselamatan ialah mengakui dosa, ya. Jadi jalan keselamatan untuk menerima keselamatan, dibenarkan, ditebus, didamaikan itu dengan Allah ialah kalau orang itu mengakui dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi jalannya itu untuk menerima dibenarkan, ditebus dan didamaikan itu ialah pengakuan dosa. Jadi kedua menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 3 ayat 16. Ya, kalau kita lihat tentang dosa, ya sambil kita lihat ini masing-masing bisa recheck dalam diri sendiri. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10 itu ada dosa tidak adil, ada dosa cabul. Dosa cabul ini baik kata-kata, tetapi juga percabulan dalam diri sendiri itu orang lakukan masturbasi, ya, penani itu dosa. Lalu kemudian ada penyembahan berhala, dosa berzina, banci, ya, banci, kemudian pemburit ini gay, homoseks, lesbi, kemudian ada pencuri, ada kikir, dosa pemabuk, pemfitnah, penipu. Alkitab tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dosa-dosa ini membuat orang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Tidak ada cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Jadi masing-masing bisa recheck dalam diri sendiri, ya. Itu dosa yang ada di jemaat di Korintus, tetapi juga sekarang ada dalam gereja-gereja Tuhan masa sekarang. Kemudian di Galatia 5 ayat 19-21 itu ada dosa percabulan. Sama tadi saya katakan, percabulan dalam diri, kata-kata, pikiran, kemudian perbuatan dalam dosa masturbasi, dosa onani, itu ada dosa. Kemudian ada kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sama sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemudian amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, ini juga dosa-dosa ini di jemaat di Galatia ini tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nanti di jemaat di Kolose sama ada juga, di jemaat di Efesus ada juga, tapi saya hanya kasih contoh 2 jemaat ini yang kemudian saudara bisa recheck dalam diri sendiri, ada dosa mana sih yang saya sedang perbuat, yang sedang mengikat saya atau sedang memperbudak saya. Maka jalannya ialah pengakuan dosa, lalu menerima Tuhan Yesus dalam hati. Ini seperti gambar seperti ini. Mungkin saudara pernah melihat gambar ini. Manusia punya keinginan untuk sampai pada hidup yang kekal. Tetapi dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Ada jurang, ada dosa yang menjadi jurang memisahkan, ya. Jadi kebinasaan yang kekal. Dalam Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa, yang kemudian Allah dan kemudian manusia dengan semua cara usaha manusia itu ialah perbuatan baik, kesalehan, pendidikan dan amal yang kira-kira manusia mau lakukan supaya bisa sampai pada hidup yang kekal. Dan ini yang kemudian sedang dilakukan oleh dunia ini, ya. Tetapi ternyata itu tidak memberikan jalan keluar. Manusia tetap terpisah dan putus asa.
karena semua perbuatan baik, kesalehan hidup, pendidikan, amal sudah lakukan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-89, tapi ternyata tidak bisa juga. Maka kemudian jalan satu-satunya untuk sampai pada hidup yang kekal itu ialah dengan menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. Maka di salib itulah hukuman yang harusnya didapatkan oleh manusia, hukuman itu ditanggung oleh Tuhan. Yang harusnya kita yang menanggung hukuman itu, tapi kemudian setelah diputuskan kita bersalah, tapi hukuman kita itu tidak kita tanggung, tapi Tuhan disalib. Maka salib itulah yang kemudian menjadi jalan menghubungkan antara manusia dan hidup kekal. Penerimaan atas Tuhan Yesus membawa manusia sampai pada hidup yang kekal. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu. Ada yang mau bertanya, saya kemudian akan siapkan absen dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, saya persilakan sendiri waktu. Kalau tidak ada, saya absen dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya berikan waktunya. Silakan aja, boleh. Rowin Panhara ada? Ya, hadir Pak. Oke, terima kasih. Agustina Purba ada? Hadir. Dio Stephen Hadir Pak. Dio hadir. Adi Marcelino, Hadir Pak. Ebenezer, Hadir Pak. Rian Samuel Mendropa, Rian Samuel Mendropa, nggak ada ya. Pak Rian hadir Pak. Hadir ya. Oke. Rian Samuel hadir ya. Ada ya. Join Pak. Tapi ada nggak di ruangan? Nanti saya akan download daftar kehadiran, jadi bisa tahu yang ada, apa yang gabung, kemudian ada yang left, menit per menit itu ada semua, jadi bisa tuan. Cornelius Hadir Pak. Jordan Sinulinga Hadir Pak. GoPro Hadir Pak. Excel Sambo Hadir Pak. Brian Immanuel ada ya. Brian ada? Brian Jefferson Pak. Rio Pratama Panjaitan Hadir Pak. Anugrah Hutegawa Hadir Pak. Brian Jefferson ada ya. Kalau Brian Immanuel ada nggak? Brian Immanuel.
Kemudian Marcelino Duran. Hadir Pak. Rumondang Sihombing. Hadir Pak. Marison Ulang. Nggak ada ya, harus mengulang. Kemudian Natalia Tebi Tenarto. Ada masalah jaringan katanya Bapak. Jessica Terore. Hadir. Jaya Tepuh. Hadir Pak. Gintata Ginting. Hadir Pak. Joshua Samosir. Hadir Pak. Joshua Stevi Kastanya. Hadir Pak. Eliezer Budianto. Eliezer Budianto ada? Nggak ada ya. Immanuel Romintak. Immanuel ada? Immanuel Romintak. Pram Ariel Menurung. Ada Pram? Nggak ada juga. Mangaratua Simatupang. Nggak ada juga ya. Kevin Rumah Horbo. Hadir Pak. Japarista Damanik. Hadir Pak. Japarista ada? Hadir Pak. Hadir Pak. Itu yang jawab siapa? Hadir Yang Pak. jawab. Japarista ada ya? Ada Pak. Hadir Pak. Kemudian Pasca Fernando. Hadir Pak. Rian Samuel, tolong matikan mic-nya. Kemudian Pasca Manalu. Hadir Pak. Lalu Binsar Siagian. Nggak ada ya. Kita masih kuliah atau enggak terlalu. Aritua Utagalung. Hadir Pak. Pariski Cornelius. Hadir Pak. Mona Lisa Silalahi. Hadir Pak. Oh iya Pak, yang namanya Brian tadi katanya izin Pak. Brian Immanuel. Brian Immanuel, iya Pak. Ini kemana? Halo Pak, Poti hadir Pak. katanya, Pak. Saya Brian Manuel Pak, baru nyampe. Oke. Jadi ada ya? Oke. Iya Pak. Maaf ya Pak. Oke.
Kemudian Kevin Lempoy. Hadir Pak. Terry Dodo Siboya. Hadir Pak. Ada yang belum? Sudah semua ya? Baik, kita akan. Pak, izin bertanya. Pak, apakah saya terlewat Pak? Siapa? Oh ya, siapa yang terlewat tadi? Mangaratua Simatupang Pak. Oke, ada Mangaratua ada. Tadi saya sudah sebut namanya. Ada ya? Tadi nge-lag. Ada Pak. Oh ada ya. Oke, sebentar saya lihat dulu. Iya, tadi saya sebut namanya. Oh ada ya. Oke. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ada mau bertanya silakan. Ya, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Apakah logis Pak keselamatan kekal itu ditawarkan kepada orang-orang yang sudah mati karena dosa Pak? Orang yang sudah mati tidak ada hubungan dengan orang yang hidup. Ya, contohnya itu pada waktu Lazarus, orang miskin, orang kaya, kemudian Abraham. Apa dialog mereka? Orang yang kaya minta supaya dia diberikan setitik air di lidahnya. Tapi Abraham katakan ada jurang pemisah antara kita. Jadi tidak bisa menjangkau kepada dia juga tidak bisa datang, ada pemisah. Lalu kemudian dia katakan, kalau begitu tolonglah, karena pergi ke rumahnya, karena di rumahnya itu masih ada 5 saudaranya. Supaya 5 orang saudaranya itu tidak masuk ke tempat yang sama seperti yang dia sedang alami. Tapi Bapak Abraham katakan, ada pada mereka kitab suci dan kitab para nabi. Baiklah mereka membaca. Kalau mereka pun tidak mau percaya itu, maka sekalipun seseorang yang bangkit dari kematian, mereka juga tidak akan mempercayainya. Jadi yang dipertanggungjawabkan adalah semua perbuatan pada waktu kita hidup. Setelah meninggal itu tidak ada lagi kesempatan. Di dalam ajaran Katolik katakan bahwa masih ada kesempatan karena ketika seorang meninggal, dia masih ada di tempat perhentian sementara, maka masih bisa mendoakan dia. Ajaran agama Islam juga sama, orang sudah mati masih bisa didoakan supaya nanti dosanya diampuni atau dia akan pindah ke surga. Tapi Alkitab jelas katakan bahwa semua yang dipertanggungjawabkan itu adalah selama hidup. Jadi selama kita hidup itulah. Setelah meninggal tidak ada kesempatan bagi kita. Kalau kita lihat orang sudah meninggal, siapa sih yang mau mendoakan dia? Mendoakan untuk dirinya sendiri aja susah, apalagi doakan orang sudah meninggal. Ya itu. Ada pertanyaan lanjutannya? Silakan. Makasih ya Pak. Oke, baik. Itu aja Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, saya tadi gak ada sinyal Pak. Siapa? Pram Pak. Siapa? Pram. Jadi tadi saya terlihat Pak. Gara-gara gak ada sinyal. Oh gitu. Pram Rial tadi saya sudah panggil ya. Sebentar saya lihat dulu. Saya keluar masuk Pak. Gara-gara sinyal saya hilang timbul Pak. Oke, kalau hilang timbul nanti saya akan terlihat kok di downloadnya itu. Oke, ada ya, Pram Rial ada ya. Oke. Baik. Ya, kalau sudah kita mengakhiri. Pak. Ya. Nah, Pak kan sebagian ada yang nggak masuk di Teams-nya ini Pak. Bisa Bapak terima dulu Pak. Kami yang belum masuk, yang udah tinggal ACC gitu Pak. Siapa ya? Di coba saya lihat. Di sini nggak ada sih. Kalau di sini di kelas ini
Di saya nggak ada. Karena sebagian di grup ini belum ada orangnya Pak. Karena kan kita ada 2 grup ini Pak buat. Biasanya kita pertemuannya di grup yang satu lagi. Jadi yang di Kalau sini iya di saya itu kelas P itu tinggal satu grup. Total jumlahnya ada 34 orang. Di sini di pertemuan di kelas ini terlihat ada 34. 34 termasuk saya berarti 33. Tadinya kan ada 2 grup kelas P. Tapi sepertinya sudah dirubah. Sudah ada perubahan. Jadi P itu tinggal satu kelas, yaitu digabungkan semuanya. Jadi totalnya itu ada di saya ini ada, kalau saya lihat di grup P itu ada 31. Semua namanya sudah ada di dalamnya. Jadi tidak ada lagi yang di luar. Kalau ini ada Rian Samuel Bijaksana, tapi Rian tadi ada ya. Marcelino De Jordan juga ada, sudah ada semua. Cornelius juga sudah saya panggil namanya, ada lah semuanya. Jadi tidak ada lagi yang masih di luar grup gitu. Tadinya ada 2, kelas P itu dibagi 2, tapi sekarang sudah digabungkan. Jadi baik, kita akan berdoa. Saya minta yang pimpin doa Terry Sibuya. Silakan Terry pimpin kita dalam doa. Sebentar Pak. Ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami bisa belajar Tuhan dengan Bapak Rudolf Tuhan. Berkati Tuhan pelajaran ini Tuhan, semoga bisa menjadi berkah bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Banyak Kau berkati Tuhan, semoga bisa lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Kau potong segala dosa-dosa kami, agar kami disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Sampai kita ketemu di minggu depan lagi. Salam Pak. Salam. Salam Pak. Salam Pak, terima kasih.